Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Navela, NIM C24190038. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata cara pengerjaan dari Labcom reproduksi 2. Nah, di sini sudah ada data yang untuk diolah yang diberikan oleh asisten berupa nomor ikan, panjang total, bobot jenis kelamin, TKG, bobot gonad, dan jumlah telur contoh per butir dan diameter telur untuk mengolah data diameter telur. Nah, data yang akan diolah itu ada beberapa subbab. Subbab pertama itu ada proporsi kelamin, TKG, IKG, fekunditas, dan diameter telur. Nah, yang pertama itu subbab pertama itu ada proporsi kelamin. Nah, di proporsi kelamin ini ada data yang harus kita masukkan, yaitu berupa nomor ikan, panjang, bobot gonad, bobot total tubuh, jenis kelamin, dan TKG. Nah, kita copy data-datanya dari contoh soal. Panjang, bobot jenis kelamin, dan TKG itu di drag ke bawah, terus di copy dan di Ctrl V di sini. Nah, ini udah ada datanya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data dari jantan ke betina, yaitu blok seluruh data, sort and filter, custom source, yaitu sort by, jenis kelamin, ordernya Z to A untuk mengurutkan jantan ke betina. Nah, oke. Nah, habis itu kita urutkan yang jantan dari TKG terkecil, begitu pula dengan betina dari TKG terkecil. Mulai dulu dari jantan, blok semua data jantan, sort and filter, custom source, sort by, TKG, pilih TKG dari small to largest. TKG small to largest. Oke, nah ini udah data jantan udah terurut dari TKG 1 sampai TKG 4, dan selanjutnya kita mengurutkan data betina. Nah, untuk mempermudah kita pindahkan dulu ke sel lain. Setelah itu kita copy kepala tabelnya. Nah, sama kayak yang jantan, itu kita blok semuanya. Terus kita show and filter, custom source, sort by, TKG, smallest to largest. Oke, nah data betina udah terurut, kita copy lagi ke sel sebelumnya. Ctrl X dan Ctrl V. Nah, ini kita hapus. Clear content aja. Nah, udah. Habis itu kita di sini ada beberapa data yang harus kita cari terlebih dahulu sebelum menentukan proporsi kelamin. Nah, itu ada N itu jumlah total ikan baik jantan atau betina, dan selanjutnya N jantan, jumlah total jantan, jumlah betina. Nah, untuk mencari N ini rumusnya count, blok semua data nomor ikan baik jantan atau betina, tutup kurung, enter. Nah, ini rumus dari hasil yang didapatkan dari jumlah jantan dan betina, itu sebanyak 120. Selanjutnya ada jumlah jantan saja, rumusnya sama, tapi yang kita blok itu yang hanya nomor ikan jenis kelamin jantan. Jenis kelamin jantan. Oke, nah selanjutnya jumlah betina itu kita blok yang count, namun yang kita blok itu cuma betina aja. Nomor ikannya, drag ke bawah, enter. Nah, didapatkan jumlah ikan jantan itu sebanyak 74, jumlah ikan betina 46. Kalau dirata-ratain kan 100, kalau dijumlahin kan 120. Selanjutnya mencari proporsi jantan. Proporsi jantan itu rumusnya sama dengan jumlah jantan per total keseluruhan ikan dikali 100%. Dan didapatkan 61,67%. Nah, selanjutnya adalah proporsi dari betina. Itu jumlah total betina dibagi jumlah keseluruhan ikan dikali 100%. Dan didapatkan 38,33%. Nah, untuk jumlah dalam desimalnya itu dapat dicari dari jumlah jantan per total keseluruhan sama dengan 0,6167. Nah, untuk betina itu jumlah betina dibagi dengan jumlah keseluruhan ikan. Nah, didapatkan 0,3833. Nah, selanjutnya kita mencari proporsi kelamin jantan pada selang kepercayaan 95%. Nah, untuk proporsi terendahnya itu dapat dicari dari proporsi jantan terendah dapat dicari dengan proporsi jantan dikurang buka kurung 1,96 dikali. Nah, selanjutnya kita mencari standar deviasi, yaitu rumusnya sama dengan HQRT buka kurung 2 kali P dikali Q tutup kurung sekali dibagi dengan jumlah total ikan, tutup kurung, enter. Nah, didapatkan 0,0444. Nah, untuk proporsi jantan pada selang kepercayaan 95%, untuk proporsi terendahnya itu dapat dicari dengan rumus sama dengan jantan dikurang buka kurung 1,96 dikali standar deviasinya, tutup kurung, enter. Nah, didapatkan 0,297. Selanjutnya untuk proporsi jantan tertinggi, yaitu sama dengan jantan ditambah buka kurung 1,96 dikali standar deviasi
Enter. Nah, didapatkan kesimpulannya itu berdasarkan selang kepercayaan 95%, proporsi kelamin jantan sebesar 0,5297 sampai dengan 0,737. Nah, untuk proporsi betina pada selang kepercayaan 95% untuk terendahnya yaitu sama dengan betina dikurang 1,96 dikali standar deviasi. Enter. Nah, untuk betina tertinggi yaitu sama dengan betina ditambah 1,9 ditambah buka kurung 1,96 dikali standar deviasi. Enter. Nah, didapatkan untuk nilai terendah 0,2963 dan tertinggi yaitu 0,4703. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan selang kepercayaan 95%, proporsi kelamin betina sebesar 0,2963 sampai dengan 0,4703. Nah, ini ada hipotesis untuk uji chi-square, yaitu untuk H0 itu proporsi kelaminnya itu dinyatakan setimbang dengan 1:1. Sementara untuk H1 itu proporsi kelamin dinyatakan tidak setimbang atau tidak sama dengan 1:1. Di sini juga disediakan tabel TKG untuk uji chi-square itu ada OIJ proporsi kelamin jantan, OIB proporsi kelamin betina, EI, X hitung J, X hitung B, dan nilai TKG. Nah, pertama itu kita mencari OIJ. OIJ itu dicari dengan memblok semua sel di OIJ itu sama dengan frekuensi. Terus blok jantan, TKG jantan semuanya. Setelah itu koma. Terus blok tabel TKG, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, didapatkan OIJ 11, 32, 17, 14 dan OIB sama caranya sama dengan frekuensi. Terus blok TKG di data betina, koma, Ctrl Shift Enter. Nah, didapatkan 8, 28, 4, 6. Dan untuk EI ini rumusnya OIJ buka kurung dulu, buka kurung OIJ min OIB dibagi 2. Enter. Nah, ini kita tinggal drag aja ke bawah. Maaf, rumusnya OIJ plus OIB dibagi 2. Nah, ini kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, didapatkan seperti ini. Selanjutnya untuk X hitung J itu dicari dengan rumus sama dengan OIJ sama dengan buka kurung OIJ min EI dikuadratkan dibagi dengan nilai EI. Nah, enter. Nah, didapatkan 0,2368 itu kita drag ke bawah, dapatkan hasilnya seperti ini. Dan untuk X hitung B itu sama dengan buka kurung OIB min EI dikuadratkan dibagi dengan EI. Enter. Nah, dapatkan seperti ini, lalu kita drag ke bawah. Nah, semuanya telah terisi. Selanjutnya untuk jumlah itu kita sum dari X hitung J. Hal yang sama untuk X hitung B. Enter. Nah, didapatkan nilai seperti 5,9940 untuk X hitung B ataupun untuk X hitung J. Nah, selanjutnya untuk di sini ada X hitung. Jadi X hitung itu merupakan penjumlahan dari X hitung B dan X hitung J. Sama dengan J sama B. Enter. Nah, didapatkan 11,9880. Selanjutnya X hitung B itu didapatkan dengan Cin P itu karena kita menggunakan selang kepercayaan 95% itu untuk probability-nya itu 0,05, Black Freedom itu TKG dikurang 1. Jadi TKG itu kan 4 ya, dikurang 1 berarti 3. Enter. Nah, di sini dapatkan hasil X hitung itu lebih besar daripada X double. Jadi berdasarkan selang kepercayaan 95%, dapatkan proporsi kelamin betinanya itu tidak sama dengan 1,1 karena dia itu tolak H0. Tolak H0. Nah, selanjutnya untuk TKG. Nah, TKG ini ada data yang dibutuhkan yaitu data panjang, data bobot, jenis kelamin, dan TKG. Nah, kita copy dari data proporsi kelamin saja karena datanya sudah terurutkan. Nah, di sini sudah. Jadi, hal yang pertama kita harus melakukan untuk mempermudah saja itu mewarnai masing-masing TKG. Diwarnai TKG 1, TKG 2, baik itu untuk jantan ataupun untuk betina. TKG 2
Untuk betina juga seperti itu. Nah, setelah itu untuk selanjutnya kita menentukan jumlah dari total ikan semuanya, sama kayak tadi, count dari total semuanya. Enter. Dapatkan 120. Untuk maksimumnya itu kita menggunakan max di blok data panjang semuanya. Untuk mempermudah, kita copy saja rumusnya dari jumlah total. Nah, setelah itu di sini kita ubah menjadi max. Dan di sini kita ubah menjadi min. Nah, jadi di sini didapatkan nilai maksimumnya itu 700 dan minimumnya itu 180. Nah, untuk wilayahnya ini maksimum dikurang minimum. Nah, dapatkan 520. Dan untuk jumlah kelasnya ini rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log n. N-nya itu 120. Tutup kurung, enter. Nah, dapatkan 7,9 dibulatkan ke atas itu menjadi 8. Nah, setelah itu untuk lebar kelasnya itu rumusnya wilayah per jumlah kelas yang telah dibulatkan. Itu dapatkan 65,0000. Kita bulatkan saja di sini menjadi 65. Nah, untuk jarak kelasnya itu didapatkan dengan lebar kelas ditambah NST. NST-nya itu 1 karena data kitanya itu tidak ada yang berkoma. 1, berarti 66. Nah, untuk SKB kita membuat untuk yang jantan dulu terlebih dahulu. Tabel distribusi frekuensi dan TKG-nya, kita masukkan rumus SKB sama dengan nilai minimum. Dan untuk SKA itu sama dengan SKB ditambah lebar kelas yang telah di string. Nah, didapatkan ini selanjutnya untuk SKB untuk kelas yang kedua, yaitu SKB kelas pertama ditambah dengan jarak kelas yang telah di string. Enter. Nah, ini kita drag saja ke bawah, itu sebanyak 8 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas. Selanjutnya kita drag ini juga ke bawah. Nah, untuk SK ini rumusnya SKB dikurang tanda dan SKA. Enter. Maaf, ini ada kesalahan. Sama dengan B dikurang dan SKA. Enter. Sama dengan nah, dapatkan 180 sampai 245 sama kan SKA dan SKB. Selanjutnya kita mencari TKG pertama, TKG kedua, TKG ketiga, dan TKG keempat. Caranya dengan memblok semua data TKG pertama sama dengan frekuensi dari data TKG pertama, koma, nilai SKA, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, didapatkan 11,000. Untuk yang TKG pertama itu dicari dengan di blok semua frekuensi, blok data panjang untuk TKG pertama, koma, dan blok SKA,
tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, didapatkan 4 sampai seterusnya ke bawah. Selanjutnya untuk kedua juga sama, frekuensi data panjang jantan pada TKG kedua, koma, A, Ctrl Shift Enter. Ini juga sama, frekuensi data panjang TKG 3, koma, nah, didapatkan TKG 1, TKG 2, dan TKG 3, 4 untuk masing-masing selang kelas. Nah, dijumlahkan, yang E ini jumlahkan berarti sum, jumlahkan untuk selang kelas 180 sampai dengan 245. Nah, didapatkan ada 34 jumlahnya. Selanjutnya kita drag ini ke bawah. Nah, untuk FI relatif ini kita menggunakan rumus sama dengan yang di TKG pertama, ini kan FI relatif untuk TKG pertama, jadi angka yang didapatkan pada TKG pertama dibagi dengan E dikali 100. Nah, didapatkan 11,77647. Nah, kita drag ini ke bawah. Nah, ini ada div. Div ini berarti hasilnya punya kita itu 0 per 0. Jadi kalau 0 per 0 di Excel itu jadinya div. Nah, kita jadi 0. Terus ini juga sama. Kita jadi 0. Nah, ini sama kayak tadi, sama dengan yang TKG 2 itu per E dikali 100. Enter. Nah, di drag ke bawah. Dapatkan begini. Div diubah dulu jadi 0. Dulu jadi 0. Nah, ini untuk yang ketiga sama ya. TKG 3 dibagi E dikali 100. Enter. Untuk yang keempat juga sama dengan TKG yang keempat dibagi E dikali 100. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi FI relatif itu udah selesai. Selanjutnya kita membuat diagram batang dari tabel distribusi frekuensi jantannya ini. Yaitu kita ambil insert, stacked column, select data. Nah, kita select data yang pertama itu kita tambahkan untuk yang FI relatif yang pertama. Series value-nya itu TKG, series name TKG 1. Series value itu yang pertama nih. Oke. Nanti itu kita add lagi TKG 2, TKG 2. Oke. Add TKG 3. T4 series value. Oke. Nah, untuk horizontalnya ini kita masukkan nilai SK. Oke, nah di sini datanya udah masuk ya. Udah masuk semua. Saat itu kita ganti formatnya sesuai format PB dan rapikan. Maaf, ini kayaknya di TKG 4 ada kesalahan. Ya, kita remove dulu. TKG 1 maksudnya. TKG 1. Kita masukkan yang ini. Nah, udah berhasil kan? Oke. Selanjutnya kita kasih axis bar dan axis title. Axis title maksudnya ini axis optionnya itu dihilangkan offsetnya biar yang ini tuh hilang-hilang ya. Non, terus fill, line color, solid line, terus ini juga sama ya.
Nah, close kita kasih axis title-nya. Untuk yang horizontalnya itu FI relatif. Frekuensi relatif, frekuensi relatif, frekuensi relatif ini axis title yang horizontalnya itu udah sama ya. Kita kasih selang kelas. Kita rapikan seperti format IPB. Untuk fill-nya itu no fill, border color. Ini juga no fill. Nah, ini sudah. Selanjutnya berdasarkan diagram matang ini dapat disimpulkan bahwa TKG 3 itu mendominasi tingkat kematangan donat jantan. Nah, selanjutnya kita ke betina. Betina itu SKB dan SK-nya itu sama ya. Jadi kita copy aja dari sini. Oh maaf, paste value, klik kanan, terus ini ada paste value. Oke. Selanjutnya ini TKG pertama itu blok semua frekuensi. Sama kayak tadi ya, jadi yang ini di blok TKG 1 untuk yang betina saja, yang di nomorkan, di panjang ikannya. Koma, SKA, kurung Ctrl Shift Enter. Ya maaf, ini kayaknya salah ya. Ini kayaknya di data EKG 4 ada sedikit keliru. Dihapus dulu. Frekuensi. EKG 4.
Nah, ini tabelnya udah selesai. Selanjutnya kita membuat diagram batang sama kayak yang di atas. Kita add yang TKG 1. Kita add lagi TKG 2. Add lagi TKG 3. TKG 4. Untuk horizontal kita masukkan SK. Kita tambahkan axis title dan axis title untuk vertikal. Selang kelas. Nah, ini sudah. Kita tinggal sesuaiin sama format IPB. Fill, no fill. No fill. Nah, oke, berdasarkan diagram batang ini, itu dapat diinterpretasikan TKG 2 itu mendominasi tingkat kematangan gonad pada ikan betina. Nah, selanjutnya perhitungan IKG. Jadi IKG itu data yang dibutuhkan, itu ada nomor ikan, panjang, bobot, jenis kelamin, TKG, bobot gonad, dan IKG. Nah, kita salin dari soalnya ya. Nomor ikan, panjang, bobot, jenis kelamin, TKG, bobot. Itu kita salin ke bawah, copy, dan salin ke data IKG. Trove. Nah, ini sudah ada. Jadi yang pertama itu kita mencari IKG. IKG itu harus diurutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Diurutkan. Short and filter lagi dari jantan ke betina. Jenis kelamin Z2A, oke.
Nah, ini udah dari jantan ke betina. Terus selanjutnya kita urutkan bobot gonadnya itu, urutkan TKG-nya itu dari yang kecil untuk yang jantan dulu. TKG. Nah, ini udah. Selanjutnya untuk betina, untuk kita nah ini kita short and filter ya data TKG-nya itu. Sebelumnya kita selipkan dulu kepala tabelnya biar gampang. Nah, selanjutnya ini kita short and filter berdasarkan nilai TKG dari kecil ke besar. Nah, udah, ini tidak terurut, kita pindahin lagi ke yang sampingnya. Kita hapus ini, clear content, no fill. Nah, soal ini data betina yang udah dirurut dari TKG kecil ke besar. Nah, selanjutnya sama kayak tadi, itu kita cari IKG. IKG-nya itu kita cari dengan menggunakan rumus W gonad, bobot gonad per bobot tubuh kali 100. Nah, didapatkan 0,1484. Nah, ini kita drag ke bawah ya. Drag. Nah, didapatkan segini, habis itu kita warnain. Bentar, dirapihin dulu. Nah, ini udah ya. Dirapihin dulu yang TKG 1 diwarnain. TKG 2 juga gitu, biar mempermudah kita. Habis itu kita cari IKG rataan. IKG rataannya itu sama dengan average dari IKG pertama. Enter. Nah, untuk yang kedua juga gitu, average. Enter. Average. Ini untuk STDF juga sama ya, sama dengan STDF. Kita copy dari sini aja, biar nggak susah ya, ngeblok-ngeblok.
Nah, untuk stdf-nya itu kita ganti rumusnya di sini menjadi stdf. Ntar juga sama. Enter. Ini juga sama. Enter. Nah, ini udah. Selanjutnya kita buat diagram batang untuk EKG rataan dan STDF dengan mengambil pada insert, selanjutnya pada line with marker. Nah, ini maaf, sebelumnya kita blok dulu EKG rataan, terus insert, line with marker, ini, terus yang dihapus dulu ya. Ini line-nya itu kita format data series dulu. Ini marker option-nya itu ball in-nya itu dibulatin, line color-nya itu no line. Nah, udah. Habis itu kita tambahkan trail line di layout error bar. Kita tambahkan error bar, maksudnya more option. Selanjutnya kita pilih custom specify value. Specify value itu ambil yang positifnya itu stdf, yang negatif juga stdf, terus oke. Nah, ini didapatkan untuk diagramnya seperti ini. Selanjutnya kita sesuaikan dengan format IPB, dikasih axis title-nya ini untuk yang horizontal itu TKG. Nah, untuk yang ini IKG yang vertikal. Kita sesuaiin dengan format IPB. No fill. Selanjutnya kita untuk yang betina itu IKG ratanya itu sama kayak tadi. Page. Blok data TKG pertama untuk ikan betina. Sama dengan average. Standard kita ambil dari sini saja. Selanjutnya kita bikin kayak Google Calls seperti ikan jantan. Kita blok dulu IKG rataan. Line color no line. Terus itu kita tambahkan error bar. Bentar, sepertinya ada yang salah.
Ini salah, lupa merubah. Ini jadi stdf. Juga stdf. Ini juga stdf. Ini juga. Nah, ini tinggal kita kasih access title. IKG rataan. Untuk yang access title yang horizontal itu TKG. No fill, no line, no fill, no fill. Nah, selanjutnya kita masuk ke fekunditas. Nah, fekunditas ini data-data yang telah diurutkan ya dari contoh soal yang ini. Itu telah diurutkan hingga berbentuk tabel seperti ini. Fekunditas itu kibarnya itu berarti average dari bobot gonad contoh. Kalau X bar itu average dari bobot jumlah telur dalam mili. Nah, untuk fekunditas itu rumusnya sama dengan bobot gonad dikali 10 dikali X bar dikali X bar dibagi, bentar ya, ini dikurung ya, dibagi kibar, enter, dapat 1349, terus enter ke bawah. Habis itu hubungan untuk datanya udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat grafik hubungan fekunditas dengan panjang tubuh dan hubungan fekunditas dengan bobot tubuh. Nah, ini kita ambil insert, terus scatter with only marker. Habis itu kita select data, ambil yang untuk X-nya ini panjang, yang Y-nya ini fekunditas. Nah, oke. Nah, ini yang bulat-bulatnya ini ya, kita rubah dulu. Bentar. Point markernya ini kita rubah formatnya jadi bulat. Nah, ini kita tambahin trend line. Itu ambil di sini, moving average. Enggak, deng, di power. Di power itu ditampilkan display equation. Nah, terus close. Ini kita rapin bentar. Ini seriesnya dihapus. Ini untuk N kita tambahin. N-nya itu ada 9. Nah, 9. Habis itu kita tambahin axis title horizontal ataupun vertikal. Untuk yang ini itu fekunditas. Untuk yang horizontal itu panjang tubuh dalam satuan milimeter. Nah, ini sudah. Habis itu yang ini kita bikin grafik untuk bobot, hubungan fekunditas dengan bobot. Kita copy saja dari sini ya dulu ya grafiknya. Nah, untuk datanya ini, data panjang kita ubah jadi data bobot. Edit grafik. Untuk yang X-nya itu jadinya berubah. Kita masukin yang X itu bobot ikan. Enter. Nah, ini udah. Untuk ini otomatis kita hapus dulu karena datanya berubah juga kan. Push. Ini untuk trail. Kita tampilin kali display equation. Nah, didapat segini, kita tambahin N-nya itu 9. Ini kita rubah menjadi bobot tubuh.
Mhm. Nah, didapat hasilnya seperti ini, yang untuk frekuensitas sudah selesai. Selanjutnya untuk diameter telur. Untuk diameter telur ini kita rubah dulu ya. Diameter telur yang awalnya itu dalam senti itu ke dalam mili, itu kita bagi 100. Sama dengan ini, bagi 100. Terus ini kita drag. Terus di situ kita bikin n-nya berapa? N-nya itu sama dengan count dari ini semuanya. Terus minimum kita ganti aja di sini. Minimum sama dengan min dari semuanya, kita ganti di sini jadi min. Maksimum itu max dari semuanya. Terus ini W berarti maksimum dikurang minimum. Jumlah kelas 1 ditambah 3,32 dikali log n. Ini dibulatkan menjadi 11. Terus lebar kelas itu wilayah bagi jumlah kelas. Jarak kelas itu bentar, untuk menentukan jarak kelas kita harus mengetahui NST. NST di sini 0,01. Lebar kelas itu jarak kelas. Jarak kelasnya ini kita bulatkan menjadi 0,04. Lebar kelas, jarak kelas ditambah NST 0,05. Nah, di sini untuk SKD itu sama dengan minimum SKA minimum tambah lebar kelas. Jangan lupa di string. Untuk ini sama dengan ditambah jarak kelas di string. Frekuensi sama dengan frekuensi. Terus kita koma SKA. Maaf, ini salah. Frekuensi. Semua koma SKA. Control Shift Enter. Nah, ini yang didapatkan. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang tentang diameter telur yang menunjukkan tentang pola pemijahannya, yaitu kita menggunakan ini kolom ya. Terus kita select datanya. Untuk yang ini kita ambil data FI. Bukan sih. Maaf. Bukan. Value. FI. Kita audit horizontal SK. Kita hapus series-nya. Terus yang ini hapus dulu. Habis itu kita kasih kayak trend line. To period moving average. Nah, ini kita kasih axis title-nya. Yang horizontal itu selang kelas. Yang vertikal itu frekuensi.
Mhm. Nah, ini tabelnya udah selesai. Jadi berdasarkan data ini itu kita dapat menyimpulkan frekuensi ikan untuk yang kita olah ini digolongkan ke dalam total spawner, yaitu memijah 1 kali dalam 1 tahun. Nah, sekian penjelasan materi pengerjaan Labcom reproduksi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.